Ana izin membuka, Bu Dokter. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Waalaikumsalam warahmatullahi warahmatullahi wabarakatuh. wabarakatuh. Inna hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min sururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlilhu fala hadiyalah asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Allahumma inni a'udzubika min ilmin la yanfa' wa min qalbi la yasha' wa min nafsin la tasba' wa min da'watin la yustajabu laha. Rabbi sahli sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli bi rahmatika ya arhamar rahimin. Rabbi zidna ilma warzuqna fahma. Allahumma la sahla illa ma ja'altahu sahla wa anta taj'alul hadza idza syi'ta sahla. Allahumma inni as'aluka ilman nafi'an wa rizqan thayyiban wa amalan mutaqabbalan. Alhamdulillahillazi bi ni'mati tatimmu shalihat. Puji syukur kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala karena berkat limpahan rahmat, taufik dan hidayahnya lah pada pagi hari ini kita bisa berkumpul kembali di kajian umum, kajian dokter sehat, nutrisi tepat untuk menjaga kebugaran dan kesehatan selama puasa Ramadan bersama dengan Dr. Elvina Rahmi, SPGK. Salawat dan salam tak lupa kita curahkan, kita limpahkan kepada Nabi besar kita, Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, beserta keluarganya, sahabatnya, pengikutnya, hingga umatnya akhir zaman. Semoga kelak kita mendapatkan syafaat dari beliau di yaumil qiyamah nanti. Amin, amin, ya robbal alamin. Baiklah, sebelum kita mulai, marilah kita bersama-sama membaca basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Terlebih dahulu, Ana bacakan dulu susunan acaranya. Yang pertama yaitu pembukaan, telah kita buka tadi bersama-sama. Kedua, pembacaan Al-Quran, Qirotil Surah Al-Baqarah ayat 183 sampai dengan 184 yang akan dibacakan oleh Ustazah Putri dan sari tilawah oleh Umi Ninik. Acara yang ketiga adalah pemaparan materi yang akan disampaikan oleh Dr. Elvina Rahmi, SPGK. Dan yang keempat adalah sesi tanya jawab. Kemudian yang kelima adalah penutup. Baiklah, sebelum kita mulai, Ana akan bacakan dulu biodata dari narasumber kita pada pagi hari ini. Nama Dr. Elvina Rahmi, SPGK, dipanggil Mimi, tempat tanggal lahir Banda Aceh, 9 November. Status menikah, pekerjaan 1 sebagai supervisor weight management di klinik Organic Care Diabetic Metabolic Center Green Lake City, Tangerang. Yang kedua, dokter gizi klinik Rumah Sakit Pusat Pertamina, Jakarta. Yang ketiga, dokter gizi klinik Rumah Sakit Umum Pusat Persahabatan, Jakarta. Pendidikan SD Negeri 1 Banda Aceh, SMP Negeri 1 Banda Aceh, SMA Negeri 3 Banda Aceh, Fakultas Kedokteran Universitas Syiah Kuala Banda Aceh, Magister Ilmu Gizi Klinik Fakultas Kedokteran Universitas Indonesia Jakarta, Program Pendidikan Dokter Spesialis Gizi Klinik Fakultas Kedokteran Universitas Indonesia Jakarta. Alamat Jalan Mataraman 30E, Apartemen Menteng Square, Jakarta Pusat. Moto hidup, you are what you eat. Baiklah, sebelum lanjut ke acara berikutnya, kita dengarkan dulu tilawatil kiroatil surah Al-Baqarah yang akan dibacakan oleh Ustazah Putri dan sari tilawah Umi Ninik. Kami persilahkan. Tafadholi maskur.
Naam, jazakillahu khair, Ustazah Yuyun atas kesempatan. Ana mohon izin untuk membaca surat Al-Baqarah 183 sampai 184. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. يا أيها الذين آمنوا كتب عليكم الصيام كما كتب على الذين من قبلكم لعلكم تتقون أياما معدودات فمن كان منكم مريضا أو على سفر فعدة من أيام أخر وعلى الذين يطيقونه فدية طعام مسكين فمن تطوع خيرا فهو خير له وأن تصوموا خير لكم إن كنتم تعلمون اللهم ارحمنا بالقرآن. Aku berlindung kepada Allah dari godaan setan yang terkutuk. Dengan menyebut nama Allah yang Maha Pemurah lagi Maha Penyayang. Wahai orang-orang yang beriman, diwajibkan atas kamu berpuasa sebagaimana diwajibkan atas orang sebelum kamu agar kamu bertakwa. Yaitu beberapa hari tertentu. Maka barang siapa di antara kamu sakit atau dalam perjalanan lalu tidak berpuasa, maka wajib mengganti sebanyak hari yang dia tidak berpuasa itu pada hari-hari yang lain. Dan bagi orang yang tidak menjalankannya, wajib membayar fidyah, yaitu memberi makan seorang miskin. Tetapi barang siapa dengan kerelaan hati mengerjakan kebajikan, maka itu lebih baik baginya, dan puasamu itu lebih baik bagimu jika kamu mengetahui. Maha benar Allah dengan segala firman-Nya. Alhamdulillahirrabbilalamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, jazakumullah khairan katsira kepada Ustazah Putri dan Umi Ninik. Semoga kita yang membaca dan mendengarkannya mendapatkan pahala yang berlimpah dari Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Baiklah, selanjutnya acara pemaparan materi yang akan disampaikan oleh Dr. Elvina Rahmi SPGK. Kami persilahkan. Afwan Ukti Ana, Ibu Dokter tolong dijadikan co-host dulu. Sudah. Alhamdulillah. Ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi semuanya. Alhamdulillah saya masih diberi kesempatan lagi untuk bersilaturahmi, bertemu dengan rekan-rekan ukti-ukti sekalian yang ada di sini. Mohon maaf ya, agak bergeser waktunya. Di sini saya coba share screen sebentar. Pasti ya di momen kita bertemu kembali ya dengan bulan Ramadan. Bulan Ramadan ini adalah salah satu bulan yang paling kita nanti-nanti ya pastinya ya, dengan suasana berbeda. Dan yang paling penting untuk menjalankan ibadah Ramadan ini kesehatan ya, stamina, karena untuk beribadah itu sangat penting ya. Yang paling utama kita
butuhkan adalah kekuatan dan kesehatan kita saat menjalankan ibadah, terutama bagi yang dalam kondisi lanjut usia gitu ya, semakin bertambah usia, semakin banyak pula permasalahan, ada penyakit-penyakit penyerta yang timbul gitu, baik yang diabetes ya, hipertensi ataupun yang punya masalah lambung gitu. Nah, yang punya masalah lambung pastinya apabila berpuasa ya mungkin ada kendala-kendala, dan yang mengalami peningkatan gula darah juga, eh, apalagi yang memiliki komplikasi tertentu gitu ya, yang gula darahnya belum stabil gitu. Jadi banyak hal-hal yang timbul. Nah, berkaitan dengan tema hari ini yaitu nutrisi yang tepat ya untuk menjalankan ibadah puasa dan menjaga kebugaran tubuh kita. Ntar saya lagi kirim filenya, ini agak kelihatan share screen-nya. Hmm, oke. Sebentar. Komen. Nah, ini nggak kelihatan ya. Mungkin Dokter Nana bisa bantu share screen ya. Kasih Saya ke saya sudah aja, kirim. Bu Dokter, ke saya. Bisa, Bu Oh, Dokter. Aku mau Kenta. eh, Nanti saya bantu share screen dari sini. sudah saya kirim ke nomor Dokter Tiviana ya. Sudah saya Oh, share. Iya. Dokter TV kirim ke saya, Dokter. Oh, Baik, Bunda. ini banyak pilihannya, jadi saya nggak ketemu. Sebentar saya download dulu, Bunda. Iya. Jadi saat menjalankan ibadah puasa ini, poin-poin yang akan saya sampaikan yaitu masalah gizi ataupun yang sering terjadi ya, masalah berat badan berlebih. Nah, sering kalau puasa itu kadang-kadang kita merasa makan kita sedikit ya, tapi kok bukan sedikit, tapi apa, jadwal makan kita berkurang, tapi sering tuh berat badan jadi bertambah gitu ya, kilogram berat badannya. Nah, ini nanti kita perlu perhatikan ya apa yang terjadi, kemudian manfaat dari puasa, kemudian prinsip diet selama puasa, kemudian memilih jenis makanan, jadwal makan, dan sekalian saya sampaikan di sini catatan-catatan untuk pasca Ramadan ya, pas saat berpuasanya. Nah, saat berlebaran. Ya. Nah, sebelumnya mungkin sekedar mengingatkan ya untuk data-data ataupun permasalahan-permasalahan gizi di kebanyakan sesi saya sering menyampaikan ini ya, lebih apa perlu kita perhatikan dari sisi permasalahan-permasalahan yang ada di Indonesia. Yang pertama,
berkaitan dengan gizi. Jadi gizi itu bisa apa istilahnya malnutrisi. Malnutrisi itu bisa kekurangan, bisa berlebih gitu ya. Nah, itu masuk kategori malnutrisi. Ya, langsung aja di-scroll. Untuk obesitas ya, untuk obesitas ini masih menjadi permasalahan yang utama karena obesitas ini akan berkaitan dengan penyakit-penyakit metabolik lainnya gitu ya. Jadi berkaitan dengan diabetes juga. Jadi bisa dikatakan obesitas ini ibu dari segala macam penyakit. Akan berkaitan dengan diabetes, hipertensi, jantung ya, berujung kepada stroke gitu. Nah, di Indonesia ini angkanya makin naik terus gitu ya, 2013 15,4%, di 2024 menjadi bukan 2024, 2018 menjadi 21,8%. Terakhir di 2023 juga meningkat ya sekitar 24%. Jadi sekarang untuk Kemenkes kalau dulunya mengambil data per 5 tahun, jadi sekarang per tahun dalam bentuk survei kesehatan nasional ya. Oke, next. Nah, kemudian lagi permasalahan ya, kita perlu tahu aktivitas fisik kurang. Yang dikatakan aktivitas fisik kurang itu kurang dari 150 menit seminggu. Jadi kita mungkin bisa hitung-hitung ya untuk aktivitas fisik kita gimana. Nah, untuk mudah sekarang di HP ada aplikasi untuk menghitung langkah. Paling minimal aktivitas fisik kita itu lebih dari 5.000. Lebih baik lagi lebih dari mencapai 10.000 langkah per hari ya, atau sekitar 8 kilometer. Jadi secara olahraga kita juga butuh, tapi secara aktivitas fisik udah tercapai langkahnya itu sudah sangat baik gitu ya. Jadi kita termasuk orang yang aktivitas fisiknya lumayan aktif ya, tidak pasif gitu. Jadi ini sangat membantu untuk menjaga kesehatan tubuh kita. Kemudian next, untuk konsumsi buah dan sayuran. Nah, ini juga penting ya. Jadi orang Indonesia ini tadi yang aktivitas fisik kurang itu 90 tinggi ya, lumayan tinggi ya. Jadi hanya 26% orang Indonesia yang aktivitas fisiknya tinggi. Kemudian proporsi konsumsi serat ya ataupun buah dan sayuran eh, tinggi ya, jadi kurang ya, kurang. Lebih dari 90% orang Indonesia kurang asupan sayur dan buah. Yang dikatakan asupan seratnya cukup atau sayur buah yang cukup adalah mencapai 5 porsi sehari. Jadi 5 porsi itu akumulasi dari sayur dan buah-buahan. Mungkin kalau gampangnya 3 kali kita makan utama berarti makan sayur-sayuran, 2 kali makan snack, makan buah gitu ya. Diupayakan sayur lebih banyak dari buah-buahan. Kalaupun masih kurang berarti tingkatkan asupan buah-buahan. Jadi bisa disesuaikan. Yang penting tercapai 5 porsi sehari ya, itu perlu diperhatikan. Nah, kecenderungan juga ya pola hidup ini dulu-dulu ya saat pandemi orang-orang. Nah, itu ngaruh banget ya, aktivitas fisik makin berkurang. Jadi sekarang ini kita sudah normal, jadi kita upayakan ya walaupun yang stay di rumah tetap ya lakukan aktivitas fisik biasa seperti menyapu ya, mengepel, segala macam ya, naik turun tangga itu bagian dari aktivitas fisik. Nah, ini apa yang tadi yang kita next, dampak ataupun bahaya dari obesitas itu sendiri ya. Jadi obesitasnya di tengah dikelilingi oleh penyakit apabila setiap orang sudah mengalami kegemukan ataupun obesitas ya, mulai diabetes, peningkatan lemak di darah, resiko keganasan juga, sebagian penyakit keganasan berkaitan dengan obesitas, gangguan dari mood ya karena ada faktor hormonal, penyakit jantung, gangguan hormonal khususnya reproduksi ya, mens tidak teratur, biasanya sering terjadi PCOS, gangguan dari liver karena liver adalah organ penting yang mendetoks lemak yang ada di tubuh ya. Jadi liver ini yang diperberat ya oleh asupan lemak yang tinggi sehingga seringnya tuh fatty liver ya, livernya terjadi perlemakan dan terjadi hipertensi. Jadi semuanya akan berkaitan. Nah, juga di sini secara statistik angka kematian menjadi lebih tinggi ya pada orang semakin tinggi indeks massa tubuh ya, semakin besar angka berat badannya, semakin mendekati angka kematian. Risiko kematiannya lebih tinggi karena akan berkaitan dengan berbagai penyakit metabolik ya. Jadi laki-laki perempuan sama ya, risikonya sama. Oke, next.
Nah, kita bisa tentukan ya status gizi kita yang terutama ditentukan oleh berat badan terhadap tinggi badan. Eh, ini yang utama ya cara menentukan status gizi. Cara lainnya yang objektif, kadang-kadang untuk laki-laki yang aktif olahraga beban biasanya massa ototnya lebih tinggi gitu ya. Nah, jadi itu biasanya kita bisa melakukan penentuan status gizi dengan melihat komposisi tubuh ya menggunakan alat timbangan khusus. Nah, di situ kita bisa melihat asupan lemaknya tinggi atau enggak, ototnya rendah atau enggak. Nah, di situ kita bisa menentukan status gizi secara lebih objektif. Nah, cara menentukannya yang paling utama yang mudah yaitu kilogram berat badan dibagi tinggi badan dikuadratkan. Nah, keluar angkanya. Nah, yang normal itu adalah di bawah 23, yang berlebih 23 hingga 24,9, obesitas yang ringan ya, obesitas itu ada dua, ringan 25 hingga 29,9, yang derajat 2 lebih sama dengan 30. Nah, obes yang lebih berat di atas 40 ya, itu namanya obesitas morbid. Jauh lebih besar risikonya untuk terjadi penyakit metabolik seperti yang kita sebutkan tadi. Next. Nah, penyebab-penyebab obesitas itu apa? Yang pertama, diet bebas ya, tidak sehat. Nggak terukur ya, apapun yang kepengen, jadwalnya nggak teratur, kapan kepengen, nyemilnya banyak gitu ya. Kemudian jenis pilihan makanannya tinggi kalori. Kemudian pilihannya juga tinggi lemak, terutama lemak yang jenuh ya. Kemudian tadi rendah serat ya, rendah serat. Serat itu juga kandungan paling tingginya ada di sayur buah. Nah, sayur buah itu tinggi antioksidan. Nah, apabila rendah serat, maka rendah antioksidan pula, gitu ya. Jadi oksidasi di tubuh menjadi lebih tinggi sehingga sel-selnya sangat berat. Kemudian eh, rendah lemak tidak jenuh ya. Jadi kurang asupan lemak yang baik. Karena kita butuh lemak juga ya untuk sirkulasi lebih lancar, tapi lemak yang dibutuhkan adalah lemak yang baik. Kemudian faktor lain yaitu aktivitas fisik yang kurang. Jadi tidak ada yang namanya pola makan ya. Mungkin kita sering ya dengar banyak tawaran mengatur pola makan yang sehat. Cukup mengatur makan, nggak perlu olahraga. Itu nggak ada. Jadi makan itu berkaitan dengan aktivitas fisik. Nah, untuk puasa nanti kita kaitkan. Nah, apa permasalahan yang sering susah ya orang-orang menjalankan pola makan? Karena mungkin saat dia konsul pola makan, kesulitan dalam mengubah kebiasaan makan gitu. Kemudian contoh menu resep yang diberikan tidak sesuai ataupun sulit ya untuk dilaksanakan. Ataupun proses turun yang lambat menyebabkan motivasi menjadi turun ya, jadi nggak semangat. Nah, ini penyebabnya. Next lagi, penyebab ya. Terus. Nah, penyebab dari kegemukan ya, next. Ini masalahnya ya, proses turun yang lambat. Nah, ini, jadi ada neraca ya, kita hitung keseimbangannya. Asupan masuk dengan asupan yang keluar, seimbang nggak gitu. Kalau banyakkan yang masuk sama yang keluar, ya berarti eh, akan menumpuk ya kalori yang masuk. Gitu. Kemudian, apa faktor yang menjadi meningkatnya pengeluaran kalori, yaitu adanya latihan, olahraga, metabolisme basal, dan termogenesis ya, faktor dari suhu dari makanan. Nah, metabolisme basal ini, nah saat puasa tuh seringnya kecenderungan rendah karena kita kurang gerak gitu ya. Jadi makanan yang masuk tidak dibakar dengan sempurna gitu. Jadinya ketumpukan. Makanya tiap orang kalau makan ngerasa makan nggak banyak gitu ya, karena kurang kita aktivitas selama puasa, jadinya ketumpukan gitu, nggak sempurna dibakar gitu. Makanya jadi menumpuk kalori ataupun lemak. Nah, kemudian ada faktor pengontrol gitu ya. Jadi faktor diet di tengahnya, ada faktor genetik juga. Kadang-kadang orang tertentu faktor genetiknya mempengaruhi ya, mungkin kurang secara genetik vitamin D-nya rendah. Kemudian faktor metabolisme. Ada orang yang metabolismenya cepat, ada orang yang metabolismenya lambat. Kemudian ada juga faktor psikologis ya, mungkin dalam kondisi depresi ataupun ada masalah gangguan dari makan. Nah, next. Pilihan-pilihan cara diet ya. Pilihan cara diet itu banyak. Nah, kalau puasa mungkin kita tidak termasuk kategori ini ya. Kalau ini kategori very low, jadi 400 sampai 800. Ini sangat rendah. Jadi kita hindari makan sedikit ya, terlalu sedikit saat berpuasa. Nah, bagi yang obesitas ini sebenarnya puasa ini kesempatan ya untuk mengatur berat badan ya. Jadi nanti saat lebaran pakai baju lebih bagus ya.
Oke, nah kemudian kenapa makan yang sangat sedikit? Karena banyak efek samping, energi yang terlalu rendah. Nah, saat kita udah mulai turun berat badan, jadi gampang naik lagi gitu ya, kayak yo-yo efek namanya. Kemudian tidak ada perubahan pola kebiasaan. Next, lagi untuk sebentar untuk yang low kalori itu, nah mungkin yang puasa kita bisa di kalori di titik ini ya, 1000 sampai 1500 ya. Tetap harus diimbangi dengan aktivitas fisik ya, secara kalori berkurang. Jadi bukan hanya asupan lemak ya yang dikurangi, tapi kalori ya dari sisi karbo. Yang dikurangi apa? 500 sampai 1000 kilokalori dari kebiasaan makan sebelumnya. Nah, kita makan cenderung kalau kita hitung-hitung selama puasa, nanti jadwal saya share di depan, kita sarapan udah skip, makan siang kita skip, yang ada sahur sama berbuka, kemudian makan malam ya kita anggap ya. Nah, berbuka itu biasanya kita imbangi, barengi sesudah maghrib ya, ataupun ada yang langsung makan berat saat berbuka. Jadi 2 kali makan utama, 1 kali snack ya kita anggap saat berbuka. Jadi bisa dikatakan kita kurangi 500 sampai 1000 kilokalori per hari ya. Jadi ini bagus banget ya. Jadi kita bisa pilih di low kalori diet ya kita anggap saat berpuasa. Nah, bagaimana diet rendah kalori ini? 3 kali makan utama, 2 kali selingan ya. Tapi untuk yang puasa ada perubahan. Yang pokoknya karena ini kita nanti general ya bisa kita jalankan lagi setelah puasa. Jadi diet ini kita sebaiknya jalankan jangka panjang gitu ya. Nah, dengan cara membentuk kebiasaan. Jadi nanti kita hindari makanan yang tinggi kalori. Nah, jadi saat berbuka, namanya selingan kita anggap ya saat berbuka hindari yang tinggi kalori ya. Kemudian nanti saat kebiasaan makan yang ada di luar bulan puasa tidak melewatkan jadwal makan ya. Jadi 3 kali makan utama, 2 kali selingan itu tetap dipenuhi. Dihindari tepung-tepungan dan gula pasir ya. Challenge ya saat puasa banyak banget ya pilihan makanan-makanan yang ada. Kemudian perhatikan juga asupan garam ya. Di gorengan biasanya garamnya tinggi. Di micin, micin itu termasuk bumbu penyedap itu termasuk tinggi ya kandungan garamnya. Kemudian buah juga perhatikan nanti. Kemudian sayur tetap ya 3 porsi. Oke, next. Terus, nah kita penting juga tadi ya yang kita pentingkan untuk aktivitas fisik ya, latihan ya. Coba lagi, next lagi. Next lagi, ini slide-nya kayaknya saya salah kirim ya. Next lagi. Ya, ya, ini aktivitas fisik latihan ya. Jadi apa pentingnya aktivitas fisik latihan? Kontraksi otot ya. Kontraksi otot itu dapat meningkatkan pembakaran lemak dan meningkatkan imunitas. Nah, makanya penting ya untuk tetap melakukan aktivitas fisik selama Ramadan. Kenapa? Sangat berpengaruh terhadap daya tahan tubuh gitu ya, kebugaran tubuh kita. Kemudian makanan yang kita makan, energi, lemak itu akan tetap dibakar ya, nggak nyampe sebulan kita numpukin kalori dari lemak. Jadi PR habis lebarannya nanti akan sangat banyak gitu ya. Jadi ini manfaatnya bagi otot ya, otot jadi tetap meningkat ya, pembakaran lemak jadi membaik dan bagi yang metabolisme tubuhnya lambat akan menjadi meningkat ya. Oke, next. Nah, apa saja pilihan aktivitas fisik latihan? Ada jalan kaki, sepeda, senam, aerobik, renang ya. Yang utama yang kita pilih, nah ini kita untuk menentukan intensitas. Untuk intensitas saat kita berpuasa, itu saat sehari-hari itu intensitasnya sedang ya. Tapi saat kita berpuasa intensitasnya cukup ringan gitu. Jadi kita nggak perlu berolahraga yang berat ya, jadi yang ringan saja. Jadi sebatas aktivitas fisik ya sudah dapat. Nah, cara menghitungnya dari 60 sampai 80% dari denyut nadi maksimal. Jadi menyesuaikan dengan usia ya. Sebagai contoh, usia 20 tahun kita kalikan 100% ya denyut nadi. Jadi 220 dikurangi usia ya. Nah, sekitar 200 denyut per menit. Jadi diharapkan
denyut nadinya 60-80%. Jadi jangan sampai lebih dari 160 denyut per menit ya. Gampangnya tanpa menghitung nadi kita melihat kita udah ngos-ngosan belum. Kalau udah ngos-ngosan berarti itu berat bagi tubuh kita. Nah, saat berpuasa kita sarankan paling jalan santai ya sebelum berbuka ya. Jalan santai bisa 15-30 menit ataupun ya mungkin sekedar senam ya, senam-senam ringan, senam peregangan. Jadi nggak perlu bersepeda ataupun renang ya, akan meningkatkan efek lebih cepat potensi batal ya puasanya ya sambil aji mumpung kadang-kadang. Nah, oke, next. Untuk cairan ya, next lagi ya, nih takaran cairan ya. Agar tubuh tidak kekurangan cairan, kebutuhan cairan tiap orang itu berbeda-beda ya. Pada orang dewasa konsumsi air putih yang disarankan sekitar 8 gelas ya. Kalau gelasnya 230 ml, berarti sekitar 2 liter per hari. Nah, untuk cairan bukan hanya dari air putih saja, tapi kita bisa dapatkan dari makanan ya. Jadi menyumbang sekitar 20% cairan dari makanan. Nah, selama berpuasa kita upayakan mengkonsumsi makanan yang lebih banyak kandungan cairannya gitu ya. Jadi diupayakan persentasenya lebih tinggi. Seperti misalnya buah-buahan yang lebih banyak kandungan airnya gitu ya, seperti semangka ataupun mengolah sayuran ataupun lauk-lauk lebih yang berkuah. Jadi upayakan kalau biasanya 20% kita dapat cairan dari makanan, kita coba tingkatkan selama puasa sekitar 40-50% ya. Oke, next. Selanjutnya manfaat dari berpuasa. Ya, next lagi. Ya, terus. Nah, pembatasan manfaat puasa itu kita sudah melakukan pembatasan asupan kalori ya dalam tubuh. Nah, pada saat ini tubuh akan cenderung meningkatkan sensitivitas dari insulin. Jadi istirahat ya setahun sekali selama 11 bulan insulinnya kerja capek banget ya, terutama yang hobinya makan gorengan, yang makan karbonya double, udah makan nasi, makan mie, makan kentang, apa segala macam tepung-tepungan, minum manis, boba, kopi susu gitu ya, ketumpukan insulinnya berat banget ya. Jadi semakin banyak kita mengkonsumsi kalori, semakin berat insulin bekerja. Jadi capek ya, insulin itu sangat lelah bekerja. Di satu titik dia akan tidak sensitif, di satu titik dia tidak akan mampu. Jadi tubuh kita itu sangat sempurna. Dengan segala macam perlakuan kita terhadap tubuh, dia tetap selama dia mampu dia akan berkompensasi ya, dia akan bekerja keras untuk menetralisir tubuh untuk membuat kita tegak ya, jangan sampai timbul sakit gitu. Tapi kalau kita udah terlalu berlebih, makanya kita jangan sampai berlebih ya, istilahnya menzalimi tubuh, maka tidak akan terjadi kompensasi lagi, akan dekompensasi. Insulin jadi resisten. Nah, makanya puasa ini luar biasa, Masya Allah. Kita memberi kesempatan sebulan insulinnya istirahat, beban kerjanya kita ringankan, sehingga menjadi lebih sensitif. Ya. Nah, makanya kita jangan diperberat, buka puasa jangan diperberat gitu. Nah, apalagi dampaknya, manfaatnya, glukosa ataupun gula dari aliran darah dapat berpindah ke sel tubuh secara lebih efisien, sehingga kadar gula darah menjadi stabil, terutama yang pada kondisi yang status gizinya obesitas ataupun kegemukan, ya. Jadi ini sangat luar biasa, sangat membantu, ya. Ini poin ini ya, sama-sama kita ingat. Next. Ya, terus, nah, saat berpuasa juga terjadi proses produksi gula dalam tubuh yang berasal dari lemak. Jadi setelah cadangan gula utama ya di hati, jadi hati itu pusat stok dari gula ya. Nah, cadangan utama gula itu adalah di liver atau hati. Nah, saat sudah habis digunakan, sudah habis dipecah saat kita berpuasa, maka sumber energi lainnya yang diambil adalah dari lemak. Jadi lemak itu dipecah ya, lemak itu dipecah hingga menjadi energi di tubuh gitu. Kesempatan banget ya. Nah, orang-orang tertentu yang ingin kurus ya, ingin turunin berat badan,
itu bakar lemak harus ke klinik ya, harus diterapi sampai jutaan bayarnya gitu. Nah, jadi dengan berpuasa gratis kita sudah bisa melakukan lipolisis ya atau pemecahan dari lemak. Gitu. Next. Ya, nah sekarang nih penting ya gimana biar manfaat dari puasa itu kita dapat, berarti kita harus mengatur pola makannya yang utama ya. Bagaimana prinsip dietnya selama puasa? Terus, ya. Nah ini kita lihat ya, nggak bosan-bosannya kita lihat tumpeng gizi seimbang. Jadi ini prinsip ini untuk orang dewasa ya. Jadi anak-anak sama orang dewasa tuh beda ya porsi makannya. Untuk sayur sama makanan pokok ya, sama nasi ataupun pengganti nasi itu lebih itu sama ya, porsinya itu sama 3 sampai 4 porsi ya. Jadi sumber energi utama kita lebih kurang 50 sampai 60% ya kebutuhan dari karbohidrat tetap yang utama ya. Jadi bisa nasi, jagung, singkong, kentang, sukun, tales ya. Itu semua adalah sumber energi. Jadi nanti perhatikan ya sumber karbo ataupun pengganti sumber nasi ataupun pengganti nasi itu kalau berbuka nanti diperhatikan, jangan ketumpukan, jangan sampai double ya. Udah buka puasanya pakai karbo, nanti setelah maghrib kita makan karbonya berlebih lagi gitu ya. Nah, sayur sama 3 sampai 4 porsi. Untuk buah-buahan dan lauk itu sama dengan jadi lauk hewani itu baik nabati porsinya sama dengan buah-buahan gitu ya. Jadi sayur itu di atas buah secara porsi dan lauk hewani ya. Jadi lauk hewaninya 2 sampai 4 porsi, buah 2 sampai 4 porsi juga atau 3 porsi. Kemudian perhatikan gula, garam dan minyak. Gula paling maksimal 4 sendok makan. Itu udah termasuk untuk bumbu-bumbu makanan ya. Garam maksimal 1 sendok teh atau 5 gram. Kemudian minyak paling maksimal 5 sendok makan ya. Kemudian asupan air putih, aktivitas fisik ya, dan kebiasaan bersih ya dengan mencuci tangan untuk menghindari infeksi. Next. Nah, pola makan ya tetap ya perhatikan ya 4J jumlah, jenis, jadwal, dan jurus masaknya. Oke. Next. Sebentar sebelum sebenarnya 4J ini karena nggak PPT ya. Jadi kebutuhan gizi itu terdiri dari 2, ada makronutrien, ada mikronutrien. Makronutrien itu 55 sampai 60% dari karbohidrat, protein 15 sampai 20% dari protein ini lauk hewani ya, lemak 25 sampai 30%. Sisanya mikronutrien ya dalam bentuk vitamin mineral kita bisa dapatkan dari sayur dan buah-buahan ataupun suplementasi. Jadi selama puasa kalau memang nanti kira-kira dari asupan sayur buah tidak terkejar, kita boleh mendapatkan suplementasi ya vitamin mineral. Next. Nah, ini prinsip dietnya. Jadi diet seimbang ya sesuai kebutuhan. Jadi hindari makan berlebihan dalam satu waktu sekaligus. Nah, ini buka puasa ya biasanya ya. Kayak balas dendam. Jadi saat ngabuburit ya sebelum berbuka, berburu takjil. Nah, mata tuh pengen ya, yang lapar tuh mata ya. Jadi pengen semuanya mau dibeli gitu. Jadi akhirnya ketumpukan makanan, kita merasa takut dosa karena mubazir, nah dihabisin tuh makanan gitu ya. Jadi itu perhatikan. Oke, ya diet seimbang ini tadi yang sudah disebutkan. Yang berbeda saat puasa adalah jadwal dan frekuensi makan. Kalau makan biasa kita makan 3 kali, 2 sampai 3 kali selingan, maka selama puasa bisa tetap ya 3 kali makan utama dan 1 kali snack sebelum tidur. Terus oke, nah secara porsi nanti diperhatikan porsi yang paling tinggi adalah saat sahur ya. Jadi 40 sampai 50% saat sahur ini biasanya sama kayak makan siang ya. Jadi porsi makan siang itu kita berikan ke makan sahur ya, konversinya ke makan sahur. Kemudian 30 sampai 40% saat berbuka ya. Kemudian 10 sampai 20%
saat sebelum tidur. Ini juga tidak ada kandungan karbonya ya saat makan malam gitu. Jadi sarapan sama seperti porsi berbuka, makan siang sama seperti sahur, makan malam itu bisa dilakukan setelah sholat tarawih. Kemudian ada snack bisa buah ya sebelum tidur ataupun susu low fat. Kemudian setelah tarawih diupayakan cukup makan protein aja ya. Jadi karbonya nggak perlu lagi. Makanya paling sedikit 10-20% untuk yang malam. Oke, next. Nah, ini diperhatikan ya, menghindari melewatkan waktu makan sahur ya. Kenapa? Agar cadangan energi selama berpuasa itu cukup ya. Jadi tidak mudah terjadi hipoglikemi. Hipoglikemi itu apa? Kadar titik gula darah itu sangat rendah. Jadi sebelum siang bisa jadi gula itu sudah rendah. Kita tuh udah keliengan ya. Kalau keliengan itu biasanya manifestasi dari proses pemecahan dari lemak di tubuh ya. Kita tuh seringnya jadi pusing gitu. Biasanya hipoglikemi itu kadar titik gula paling rendah itu di 1 atau 2 jam sebelum berbuka puasa gitu ya. Ini siang kita tuh udah habis cadangan energi yang masuk, jadi terlalu tinggi lipolisis juga nggak bagus. Bagi yang mengalami diabetes akan menyebabkan biasanya tuh namanya ketosis ya. Jadi gulanya menjadi terlalu tinggi karena pemecahan lemak yang terlalu berlebihan bisa terjadi penurunan kesadaran. Nah, makan sahur sebaiknya dilakukan seakhir mungkin atau selambat mungkin sebelum imsak tiba ya, dekat-dekat sama waktu imsak. Kemudian saat berbuka penting sesegera mungkin karena di situ titik puncaknya kadar gula sangat rendah ya. Oke, next. Nah, untuk jadwal makan ya, jadwal makan biasanya kita sarapan di jam 7 ya, terus ke bawah sahur ini kita percepat ya di jam 4 ya lebih kurang ya. Kemudian berbuka kalau kita biasanya snack buah itu di jam 9 atau sampai jam 10, kita mulai di jam 18 ya. Jadi saat berbuka itu identik dengan sarapan, kemudian sekitar jam 12 kita harusnya makan siang, jam 15 kita kemudian nyenek, jam 19 mulai makan malam ya. Jadi dalam berpuasa sekitar jam 18 kita berbuka saat sarapan, jam 20 kita makan malam. Nah, ada pasien ataupun orang dengan individu yang dengan diabetes sebaiknya sebelum tidur ada tambahin snacking ya berupa makanan yang mengandung serat. Mungkin bisa susu low fat atau susu khusus diabetes, bisa mengkonsumsi oatmeal, roti gandum ataupun buah-buahan ya. Itu penting diperhatikan. Oke, next. Ya, terus ke bawah. Memilih jenis makanan ya. Nah, memilih jenis makanan karbohidrat terutama yang perlu kita perhatikan adalah karbohidrat yang kompleks, maknanya adalah yang berserat ya. Seperti misalnya beras merah. Upayakan beras merah, kalau nggak suka beras merahnya bisa dicampur dengan beras putih ya. Jadi agak dimix. Atau beras putihnya saat dimasak dicampur dengan agar-agar. Agar-agar yang warna putih ya. Jadi beras setelah dicuci masukin air secukupnya sesuai dengan takaran beras, kemudian bubuhkan sekitar 1 atau 2 sendok teh agar-agarnya. Jadi dilarutkan. Paling nggak nasi putihnya sudah mengandung serat. Atau jenis sereal ataupun biji-bijian seperti oat ya, oatmeal, gandum ataupun olahan gandum seperti roti gandum, bukan biskuit gandum ya. Ataupun kentang kulitnya sebaiknya tidak dibuang ya. Karena di kulitnya itu yang ada kandungan serat. Kemudian jagung juga tinggi kandungan seratnya ataupun singkong ya, tales itu juga ada kandungan seratnya. Kemudian kenapa karbohidrat kompleks lebih baik? Karena dicerna lebih lambat sehingga rasa kenyang lebih lama dan kadar gula terjaga lebih stabil. Jadi nggak cepat ya turun gula darah. Kalau kita makan karbohidrat yang sederhana seperti gula pasir, nasi putih ya, roti putih, mie itu cepat dicerna di lambung, cepat diserap di tubuh menjadi gula
cepet ya gulanya nyampe ke darah. Jadi lonjakan gula darahnya tuh cepat ya, kadar gula darah bisa mencapai peak di atas 200 gitu. Nah, saat itu gampang cepat turun lagi gitu ya, karena kan gula itu digunakan menjadi sumber energi. Nah, saat turun lagi akan cepat perintah lapar ya dari pusat ya, otak kita cepat memerintahkan rasa lapar gitu. Sinyal laparnya cepat nyampe sehingga lambung cepat kosong, lambungnya asam lambungnya jadi meningkat gitu. Jadi kita gampang lapar, jadi pengen makan lagi gitu. Jadi nggak nyaman ya saat kita berpuasa. Nah, bagi yang ada gangguan lambung, yang ada yang keluhan mah, ini karbohidrat kompleks ini juga membantu, gitu ya. Mungkin pilihan berasnya jangan beras hitam ya. Jadi semakin hitam dari beras itu semakin tinggi kandungan seratnya. Mungkin bisa beras coklat gitu ya, yang agak lembut. Sekarang sudah banyak varian beras merah yang lebih pulen gitu ya. Jadi nggak semuanya serat. Gitu. Next. Ya, jadi pemilihan konsumsi karbohidrat kompleks ini disertai dengan sumber protein, diupayakan serendah mungkin lemak ya. Jadi dari ikan, ayam usahakan nggak pakai kulit, telur upayakan dari putihnya, kemudian nabati ya dari tahu tempe. Nah, bisa 1 sampai 2 potong sedang ya di tiap kali makan, kemudian satu sayur dan buah upayakan yang tinggi kandungan air, sekitar 1 sampai 2 sajian. Kenapa asupan serat penting? Karena itu adanya di karbohidrat kompleks dan di sayur buah gitu ya. Jadi udah kebantu kalau kita mengkonsumsi karbohidrat kompleks sudah terbantu menambah asupan serat, kemudian dari sayur buah ataupun banyak sekarang pilihan makanan-makanan pengganti yang menjadi sumber serat. Mungkin untuk orang tertentu yang belum terbiasa makan sayur buah, boleh ya sesekali menambah food replacement, tapi itu nggak rutin. Untuk sekedar opsi saat kita mulai membiasakan makan sayur buah terpenuhi setiap hari, bisa dari food replacement ya, untuk opsi gimana pun tetap terpenuhi kebutuhan serat. Next. Nah, saat berbuka nih, catatan penting banget ya. Hindari mengkonsumsi makanan berlebihan gula dan hindari lemak ataupun gorengan ya. Makanya nih kali ini ya, puasa kali ini jangan terlalu sering memilih jenis gorengan. Mungkin bisa paling nggak divariasikan gitu. Jangan tiap hari menunya gorengan. Mungkin ya 2 kali dalam seminggu kita bisa tetapkan gitu ya yang menggoreng biar nggak bosen. Kemudian gula gitu ya. Nah, nanti perhatikan kayak cola manis gitu ya. Kemudian colanya juga selain udah ada gula, kemudian ada singkong, jagung gitu ya, pengganti nasi. Nanti perhatikan mungkin kalaupun memilih cola bisa pilih yang bukan karbo gitu. Mungkin bisa pisang ya ataupun kolang-kaling atau labu ya, labu kuning itu bisa ya jadi opsi. Jadi kolaknya jangan kolak jagung ataupun bubur kacang hijau, kacang merah itu bisa ya jadi opsi. Jadi kita nggak memilih sudah kuah dari apa cairannya sudah dari ada kandungan gula, terus eh, makanan utamanya jadi karbo juga gitu. Jadi udah double. Nah, saat berbuka sebaiknya tidak langsung makan dalam porsi besar ya. Jadi membagi makanan menjadi 2 porsi kecil. Jadi saat berbuka takjil dulu, upayakan ada buah potong ya ataupun jus, tapi jusnya blender ya, bukan sari buah. Tuh, ya. Oke. Nah, khususnya bagi penderita diabetes, sebaiknya tidak mengkonsumsi makanan minuman terlalu manis secara berlebihan karena cepat ya terjadi lonjakan gula darah gitu ya, tubuhnya jadi nggak stabil. Makanya kalaupun mengkonsumsi yang manis, mungkin pilihan gulanya bisa gula non kalori ya. Nah, opsinya apa tadi sudah kita sebutkan, bisa buah potong yang segar, jus ataupun buah blender ataupun smoothie ya, eh, sop buah ataupun salad. Tapi perhatikan sop buah itu jangan gunakan susu kental manis ya. Untuk salad buah juga sama.
Mungkin opsinya bisa untuk manisnya kita bisa gunakan gula non kalori ataupun sekarang ada gula yang cair non kalori ya kayak gula stevia ya, bukan promosi merek tapi itu jauh lebih mengurangi kalori ya, nggak terlalu berlebihan. Kalaupun ditambahkan gula aren mungkin bisa jadi opsi yang secara gradasi gula aren itu tidak cepat ya, indeks glikemiknya lebih rendah daripada gula pasir ya. Ya paling nggak secukupnya, tidak terlalu manis. Next. Untuk lemak ya. Nah, untuk lemak kita pilih sumber lemak baik ya, seperti minyak zaitun, kacang-kacangan, ataupun buah yang kandungan lemaknya ada lemak baik ya, seperti buah alpukat. Dan buah-buahan buah sumber serat ya dan sumber lemak baik seperti alpukat. Tapi buah yang sangat matang itu biasanya semakin matang semakin tinggi gula buahnya. Itu tidak baik juga ya. Seperti pisang kalau udah lembek banget kulitnya udah hitam itu biasanya tinggi gula buahnya ya, ataupun mangga ya udah manis banget gitu. Itu nanti diperhatikan. Atau rambutan, sawo ya, nanas, durian ya itu diperhatikan ya. Gula buahnya sangat tinggi. Kemudian apa dampaknya mengkonsumsi gorengan? Karena menyebabkan penimbunan lemak di dalam tubuh. Nah, kita kan udah pecah tadi ya. Kita udah ingat ya tadi ya, lemak di tubuh akan dipecah selama puasa. Nah, giliran buka puasa, kita tumpukin lagi gitu ya. Jadi ketumpukan lagi lemak di dalam tubuh. Apalagi mungkin sebelum buka puasa kita nggak jalanin nih olahraga ringan ya. Udah deh ketumpukan lagi gitu. Nah, bagi pasien DM juga memicu peningkatan gula darah gitu ya. Karena lemak itu juga di dalam tubuh bisa terbentuk gula ya atau gluconeogenesis dari sumber manapun kita makan di tubuh juga nanti akan menjadi energi ketumpukan sebagai lemak. Oke, next. Nah, untuk makan malam ya. Saat tarawih ya, setelah tarawih kita nih mau istirahat nih ya. Mau istirahat ini yang paling diperhatikan. Ini porsi makan udah nggak banyak lagi ya. Yang perlu diperhatikan apa? Serat dan protein ya, itu yang diperhatikan dan minum air ya untuk stok cairan di tubuh cukup gitu. Jadi upayakan tidak mengkonsumsi karbo lagi ya. Tuh, kalaupun karbo yang dikonsumsi dipilih yang lebih ada seratnya gitu. Kenapa? Karena kita mau istirahat nih ya. Saat istirahat kita kalorinya nggak banyak kebakar ya dibandingkan dengan kita aktivitas biasa. Jadi ketumpukan lagi kalori, ketumpukan lagi lemak di tubuh. Upayakan setelah makan terakhir malam 3 jam kemudian kita baru tidur gitu ya. Nggak langsung tidur, nggak langsung istirahat. Itu. Oke, next. Nah ini untuk pilihan makanan ya, makanan sumber karbohidrat yang coba ke bawah yang tadi, yang ke atasnya lagi untuk sumber karbohidrat simplek ya. Nah ini perlu dicatat banget ya. Jadi sumber karbohidrat simplek itu yang cepat naikin lonjakan gula darah ya, gula pasir, gula merah, brown sugar segala macam itu sama tetap gula sederhana, tapi lebih rendah capaian lonjakan gula darah dibandingkan gula pasir ya. Termasuk ngadu, sirup ya, nasi putih, roti, mie ya, tepung-tepungan ya itu sumber karbohidrat simplek ya. Nah, sumber karbohidrat yang kompleks, yang kandungan seratnya tinggi, tadi kita udah sebutkan ya, termasuk oatmeal, kentang dengan kulit ya. Kalau mie, sekarang ada opsi mie shirataki, nasi shirataki, nasi merah ya, itu bisa jadi opsi. Atau tadi jagung, singkong ya, itu bisa jadi opsi. Nah, untuk satu porsi nasi itu kalorinya ataupun ukuran 100 gram kalorinya 175 kilokalori ya, setara dengan satu dua iris roti putih ya. Satu porsi nasi itu setara dengan 6 sendok makan ya. Kemudian setara juga dengan 4 buah biskuit
ataupun mie. Mie itu 1 gelas, kemudian untuk kentang 2 biji gitu ya. Jadi nanti dikonversikan ya, atau ya nasi atau kentang atau roti gitu atau mie. Tapi yang tepung-tepungan diupayakan dihindari ya sebisa mungkin. Tuh. Oke, next. Protein. Nah, ini modal penting ya, modal penting untuk berpuasa. Ini sebagai zat pembangun, sebagai modal kita eh, untuk kita kebugaran tubuh kita ya, dan menjaga rasa kenyang di tubuh juga ya. Jadi ini modal paling utama ya saat berpuasa ya, selain tadi kalori. Jadi sumber protein itu dari mana aja? Dari hewani ya. Jadi 1 porsi itu lauk hewani itu sekitar 7 gram protein. Untuk kebutuhan harian kita sekitar 50 sampai 70 gram. Nah, untuk ibu hamil lebih tinggi ya, anak-anak juga tinggi. Ada harus ditambahkan sekitar 20 gram ya protein di tubuh gitu. Nah, sumbernya dari mana aja? Dari ikan, telur, daging sapi, ayam ya, ataupun susu ya. Tapi susu sebisa mungkin yang low fat ya. Kemudian nabati itu 5 gram proteinnya ya per satu sajian. Jadi bisa didapat dari tahu, tempe ataupun kacang-kacangan. Nah, kacang-kacangan itu beragam. Ada kacang hijau, kacang mete, kacang almond, edamame, kacang kedelai ya, itu kacang tanah itu bisa divariasikan gitu ya sebagai salah satu sumber protein bisa dimasukkan dalam menu makanan harian. Oke, next. Nah, ini lihat ya sumber makanan sumber lemak baik ya. Nah, chia seed ini bagus. Chia seed ini kita bisa topping-toppingin di misalnya bikin jus alpukat, salad gitu ya. Itu bisa ditambahkan. Kemudian minyak kita bisa pakai buat menumis minyak canola ataupun minyak zaitun ya. Untuk menggoreng kalau bisa gunakan minyak kelapa. Minyak kelapa itu untuk tingkat ketahanannya dengan suhu panas itu lebih stabil ya dibandingkan minyak sawit biasa. Minyak kelapa itu lebih tahan pemanasan, jadi nggak cepat jadi jenuh ya. Tuh, bisa jadi opsi. Tapi bukan berarti tiap hari boleh menggoreng ya kalau udah gunakan minyak kelapa, tapi tetap divariasikan. Nah, opsinya mungkin bisa dengan menumis. Kalau menumis boleh gunakan minyak zaitun. Ada orang tertentu yang bisa langsung minum ya minyak zaitun. Kemudian biji-bijian ya, ikan. Nah, ikan tinggi kandungan lemak baiknya. Ikan yang mahal salmon. Nah, ikan kembung lebih murah bisa kita dapat. Itu juga lebih tinggi justru ya kandungan lemak baiknya ya. Ikan tuna juga tinggi gitu. Jadi ini bisa dijadikan sumber utama untuk meningkatkan sumber lemak baik di tubuh. Next. Nah, kemudian ini jurus masak ya. Tadi 4J ini jurus masak untuk cara pengolahan ya. Tetap kita perhatikan. Ya, opsinya tetap rebus, kukus, ya, tumis mungkin untuk lebih gurih makanan ya paling nggak tumis gitu ya. Kemudian pepes gitu. Nah, saat puasa lebih seringin di secara kuah ya, sop gitu. Kemudian hindari goreng. Goreng kenapa? Karena lebih tinggi lemak jenuh ya, lemak tidak baik. Kemudian hindari pembakaran, pengasapan dan penambahan pengawet ataupun pewarna makanan. Nih ya, banyak opsi yang kita bisa pilih. Nih, terus next ya, terus. Nah, ini ya, perhatikan ya, jangan membiasakan mengkonsumsi makanan-makanan kaleng ataupun makanan yang diawetkan, pewarna tambahan, karena ini menyumbang garam ataupun natrium. Coba nanti mungkin bisa perhatikan di nutrition fact. Tiap kita beli makanan kemasan itu biasanya pasti ada eh, cantumkan natrium. Nah, natrium itu adalah sumber garam gitu ya. Next. Ini contoh menu ya untuk buka puasa, bisa bentuk sandwich atau apapun ya yang biasa kita gunakan ataupun tambahkan snacknya tetap snack buah. Kemudian makan siang ataupun sahur ya, eh, komplit semuanya ada.
makanannya berkuah. Jangan lupa saat sahur tetap ada snack buah ya, tambahkan buah di makan. Ini makan malam ini bisa di mix ya yang tadi. Untuk nasi diutamakan di saat setelah maghrib ya. Untuk hewaninya bisa dibagi dua, saat setelah maghrib dan saat makan sebelum tidur setelah taraweh. Next. Ini untuk secara porsinya ya, tadi kita udah upayakan hewani itu lebih banyak ya dari nabati ya. Sayurnya berkuah, untuk nasi sekitar 6 sendok makan ya, jangan lebih dari itu. Lauknya ditambah. Minyak boleh ya, 1 porsi minyak zaitun terutama. Nah, air mungkin 3 gelas ya diupayakan ya. Jadi bangun tidur langsung minum 1 gelas, saat sambil makan minum 1 gelas, sebelum imsak, saat imsak minum 1 gelas. Ya, next. Jadi nggak ketumpukan, karena kalau ketumpukan kita minum air putih biasanya tuh pagi itu bawaan pengen pipis ya, karena kebanyakan minum. Next. Ya, saat berbuka. Nah, ini boleh ya pilihan kurma. Nah, kurma itu diupayakan dipilih yang paling basah ya. Jadi semakin kering semakin tinggi kandungan gula. Gula di kurmanya ya. Boleh memilih susu yang tinggi protein, jangan susu full cream. Kemudian boleh memilih buah-buahan ataupun jus, termasuk tinggi kandungan air. Kemudian setelah sholat maghrib lanjut sisa porsi makan yang komplit ya. Ada nasi, ada lauk. Kalau di buka puasa ada makan itu kurma satu sajian itu sama kayak makan nasi ya. Jadi nanti saat buka puasa nasinya setengah porsi aja. Kemudian kalau makan besar ya ada makan karbo, makanya tadi kayak kola jagung, kola singkong ya itu makan nasinya udah harus dikurangi sesudah buka puasa ya setelah sholat maghrib gitu. Jadi paling penting kita tahu karbo ya yang paling penting nasi atau pengganti nasi tadi. Oke, next setelah sholat maghrib kalau makan kurmanya hanya 2 potong nasi masih boleh ya 1 porsi. Tapi kalau kurmanya sampai 4 potong berarti nasi putihnya dikurangin ya. Kemudian lauk hewani, nabati, sayur, minum air upayakan 2 gelas ya saat makannya dan sesudah makan. Next. Nah, ini ya, jadi minum air kita tetap bisa capai 2 liter ya. Jadi dengan terbagi sahur 3 gelas, saat berbuka 2 gelas, sebelum pergi taraweh minum 1 gelas, setelah taraweh minum 1 gelas, kemudian sebelum tidur minum 1. Jadi tetap tercapai 8 gelas sehari ya. Dengan 1 gelas itu hitungan 252 liter ya. Itu penting banget asupan cairan, jangan sampai dehidrasi, kulit menjadi kering. Oke, kecukupan cairan ya. Sangat penting untuk mencegah dehidrasi. Yang diutamakan adalah air putih. Jadi 8 gelas itu tidak termasuk minuman manis, cola, pisang, apa segala macam. Yang paling diutamakan air putih. Hindari minuman saat berpuasa kafein ya. Kafein paling tinggi di mana di kopi ya, di teh lebih rendah. Mungkin masih lebih boleh ya memilih teh gitu saat puasa, tapi juga tidak terlalu pekat gitu. Kenapa? Karena minuman berkafein menyebabkan lebih sering buang air kecil. Jadi buang air kecilnya jadi 2 kali lipat lebih banyak kebuang ya air. Kita jadi lebih sering pengen buang air kecil gitu. Sehingga lebih besar potensinya terjadi dehidrasi. Nah, buahnya tadi sudah disebutkan yang tinggi kandungan air ya. Kemudian memilih makanan-makanan yang tinggi kandungan kuahnya. Tuh. Jadi sementara yang biasanya minum kopi ya, saya sendiri minum kopi ya sehari-hari, udah puasa tuh libur biasanya tuh, sebulan libur ya minum kafein. Oke, next. Nah, ini aktivitas fisik ya. Yang dihindari adalah baik yang diabetes maupun yang eh, dewasa biasa gitu ya, yang nggak ada keluhan, hindari olahraga berat ataupun aktivitas fisik yang berlebihan. Cukup dari langkah ya. Kalaupun langkah ya paling 5.000. Kemudian berolahraga saat puasa tidak berlebihan dilakukan menjelang berbuka ya. 15 menit aja udah oke. Gerakan senam ataupun
pedal treadmill yang ringan ataupun jalan di kisaran rumah ya. Itu sudah sangat cukup ya saat menjelang berbuka. Kalaupun senam ya nggak yang speednya yang tinggi ya. Kalaupun aerobik bukan speed yang tinggi ya. Ntar keliengan gitu. Dekat-dekat berbuka. Oke. Terus manfaat istirahat. Jadi istirahat ini juga penting ya. Mungkin yang malam ada tadarus itu tinggal dibagi aja. Makna istirahat itu adalah dari sisi kualitas ya. Kualitas tidur, tidurnya dalam. Jadi kita bisa tidur minimal 4 jam ya. 4 jam aja sehari dengan tidur yang dalam itu udah cukup jadi bekal modal kita saat melakukan ibadah. Terutama yang mungkin di akhir-akhir Ramadan ibadah malam itu sehari secara totalan 4 jam ya. 4 jam dengan kualitas tidur yang dalam. Jadi tidurnya lelap. Gimana ngitung tidur yang dalam? Kita nggak ingat mimpinya apa, kita nggak ingat kita mimpi tapi apa ya sih mimpi apa gitu, kita nggak bisa menceritakan isi mimpi itu, benar-benar dalam bahkan nggak sempat mimpi gitu ya. Jadi itu tidur dalam dibandingkan kita tidur standar tidur tuh 8 jam anggap, bisa 7 sampai 9 jam, tapi kalau tidurnya nggak dalam nerawang gitu ya, rebahan gitu, itu nggak baik gitu ya. Jadi mendingan minimal 4 jam tapi benar-benar pules, itu udah sangat cukup. Apa manfaat istirahat? Moodnya jadi baik ya, tekanan darah stabil, konsentrasi saat aktivitas maupun ibadah, menurunkan berat badan. Kenapa? Mood jadi baik ya, menurunkan massa lemak terutama ya. Kenapa? Karena hormon-hormon di tubuh itu menjadi lebih baik ya. Oke. Nah, selanjutnya catatan untuk Lebaran nih, mumpung ya kita bahas puasa, belum lagi puasa ya, kita udah bahas Lebaran, tapi ini penting, poin penting. Puasa udah bagus nih, udah jaga makan ya, berat badan terasa lebih ringan, lingkar perut udah kecil gitu ya. Lebarannya balas dendam gitu. Nah, ini juga penting diperhatikan. Oke, lanjut. Nah, ini mungkin makanan-makanan menu saat Lebaran nih perlu diperhatikan ya. Nah, lihat nih ya kandungan-kandungan kalori dari menu Lebaran. Untuk satu nastar itu lebih kurang 20 gram lah ya, anggap ada 75 kilokalori. 75 dikali 2, 2 buah atau 3 buah kita makan tuh udah kayak satu piring nasi ya. Karbohidratnya tinggi ya, gula simpleknya tinggi, seratnya rendah banget ya, 0,5. Ya paling dari nanas-nanasnya dikit gitu. Proteinnya juga rendah, lemaknya lebih tinggi dari protein ya. Jadi perhatikan, bukan nggak boleh, tapi ingat ya, satu buah nastar udah 75 kilokalori ya. Paling nggak ya sekedar icip satu buah ya, paling banyak 2 buah. Nggak ada belan sama karbo, makan utama. Terus next ketupat ya. Nah, ketupat itu 100 gram. Ketupat ini kan ada proses kukus ya, proses masaknya lama ya, sama lontong juga ya. Jadi itu secara indeks glikemiknya tuh lebih tinggi. Maknanya apa? Itu udah kayak sama kayak kita makan gula pasir ataupun tepung-tepungan. Cepat ngosongin lambung, cepat naikin lonjakan gula darah juga gitu ya. Bukan nggak boleh, tapi itu dilihat nanti dari sisi komposisi ya, eh, porsinya. Upayakan harus ada sayur-sayuran, harus ada serat saat makan ketupat ini. Jadi kalorinya tuh 160 hanya dari 100 gram. Karbonya tinggi, seratnya, proteinnya lumayan ada ya, karena bahannya nasi ya, bukan yang nggak sama nasta tadi karena dari tepung, lemaknya juga ada. Ya. Next lagi opor ayam. Nah, opor ayam ini lebih tinggi lagi nih. Udah sama kayak kita makan satu piring nasi sama lauknya, karena ada kandungan santannya ya. Nah, apalagi kalau ada makan sama apa namanya kulit ayamnya gitu ya. Dari 100 gram itu kalorinya udah 400. Kemudian sayur lodeh nih 100 gram 240 karena ada kandungan santannya. Mungkin opsi santan kita bisa ganti sama fiber cream ya kalau teman-teman mau ya. Fiber cream itu lebih rendah lemak jenuhnya gitu ya. Mungkin rasa lebih ataupun ya lebih encer paling enggak ya santannya ya, enggak terlalu kental. Itu ada 240 kilokalori. Sambal goreng ati 100 gramnya 346 kilokalori ya.
Jadi porsi diperhatikan. Kemudian rendang daging ya, 100 gramnya sudah ada 518 kilokalori karena dari santan ya, santan yang dimasak. Kemudian daging merah itu lemak jenuhnya lebih tinggi. Mungkin opsinya alternatifnya bisa memilih daging yang lebih rendah kandungan lemaknya. Jadi jangan milih yang ada gaji-gajinya ya. Jadi yang paling lean itu adalah khas ya, daging dada ya, bagian dadanya lebih rendah lemak jenuhnya gitu. Ya, kalau sambal goreng ati ya kepengen-kepengennya namanya lebaran ya, bebas merdeka, porsinya diperhatikan ya, cukup sedikit aja. Oke, nextnya ya mungkin paling enggak bisa pilih menunya yang ya ada opsi lah paling enggak ya. Selainnya mungkin kita bisa coba olah selai dari kurma gitu ya, karena nanas itu gulanya ya lumayan tinggi ya. Paling enggak ada tambahan antioksidan karena kurma itu lebih tinggi seratnya ya. Kemudian atau kue-kue kering yang ada oat ya, pilihan oat ataupun ya coba ada salad buah gitu ya, ataupun puding stroberi, ada selasi ataupun tadi yang chia seed gitu ya. Kemudian kacang-kacangan. Nah, kacang-kacangan ini karena sumber lemak baik, tapi upayakan jangan kacang goreng ya, kacang panggang lah ya paling enggak ataupun rebus-rebusan gitu ya, nggak ada salahnya. Tuh. Oke, next. Yang terakhir ini quote kita ya. Jadi puasa, lebaran, boleh deh bebas milih-milih menu makanan. Tapi paling minimal yang kita jaga apa? Porsinya ya, nggak berlebihan. Nah, karena namanya puasa pengendalian diri, ya termasuk pengendalian makan ya. Jadi puasa kali ini harapannya bagi yang melakukan program pengendalian berat badan, mungkin di momen puasa ini bisa tercapai ya. Dari sisi sekaligus kita melatih kebiasaan makan yang ada gitu ya. Karena kuncinya bukan di makannya, tapi di kebiasaannya gitu ya. Jadi sebulan ini bisa menjadi momentum untuk kita bisa lebih terkendali, cenderung mencoba membiasakan pola makan yang lebih sehat dan lebih baik. Tuh. Nah, tetap sertakan menu buah dan sayur. Di opsi apapun sayuran, buahan nggak lupa ya, jangan lupa untuk selalu disertakan ya, selip-selipin. Karena apa? Pola hidup sehat itu adalah pilihan bagi kita. Karena secara efisien, secara murah ya, secara waktu itu kita lebih bermakna saat kita sehat. Kalau kita udah sakit, keluar biaya, tenaga, waktu ya, harus dirawat di rumah sakit gitu ya, sangat tidak nyaman gitu. Makanya nggak ada pilihan selain pola hidup sehat. Oke, sekian terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya kembalikan kepada Waalaikumsalam Kak. warahmatullahi wabarakatuh. Wabarakatuh. Oke. Ya Allah, Alhamdulillah, jazakillah khairan kasiran kepada Dr. Elvina atas pemaparan kajiannya. Masya Allah, insya Allah menarik sekali yang Mahathirillah. Dipersilakan untuk selanjutnya kepada Mahathirillah, jika ada yang perlu kita diskusikan, kita tanya jawabkan seputar masalah nutrisi yang tepat untuk menjaga kebugaran dan kesehatan selama puasa Ramadan. Dipersilakan boleh raise hand atau di kolom chat bisa dituliskan pertanyaannya. Masya Allah, sambil menunggu ya dok, Ana coba berizin bertanya. Iya, silakan. Kalau Ana selama bulan puasa itu tidak apa, tidak minum yang terlalu manis ya, tapi teh kopinya Ana ganti dengan jeruk lemon dan air madu itu bagaimana dok? Apakah ada dampaknya gitu? Itu pilihan saat berbukanya ya. Nah, Oke. Mm-mm. Kalau untuk saat berbuka, mungkin sebagian memang orang ada yang mengatakan lemon itu apa namanya bisa saat lambung kosong ya. Mungkin sebelum lemon paling enggak mungkin madunya dulu gitu ya. Karena mungkin lemon, mungkin kalau kita nggak ada keluhan lambung nggak apa-apa gitu ya. Eh,
Tapi kalau ada keluhan lambung, jangan diduluanin lemonnya gitu. Karena kita kan lumayan nih 12 jam lebih kurang ya kita berpuasa. Jadi lambungnya kosong gitu. Jadi mungkin gimana ya cara ngolahnya ya? Jangan langsung air madunya. Tapi kalau lambungnya tahan nggak apa-apa. Karena kan udah ada madu ya. Sama jeruk lemonnya gitu. Madu itu sumber energi. Jadi kita tetap berbuka itu cuma butuh kalori gitu ya dari sumber karbohidratnya gitu. Jadi madu itu udah bisa menjadi eh, pilihan untuk mencukupi gula darah yang udah rendah banget gitu ya, udah di titik rendahnya gitu. Jadi nggak Masya apa-apa. Alhamdulillah. Ya, Kita bacakan dulu ada beberapa pertanyaan di kolom ya. chat. Bismillah, izin bertanya dok, bagaimana pola diet untuk penderita diabetes dan jumlah kalori per hari untuk penderita diabetes? Kak, mau ditampung dulu atau dilanjutkan, Bu Langsung Dokter? aja ya, biar nggak lupa. Jadi kalau Itu diabetes itu tadi kita, nah diabetes ini sebelum puasa sebaiknya lakukan pemeriksaan dulu ya, check up ya, istilahnya check up dulu karena harus tahu dulu kondisi status tubuhnya gitu. Karena kalau gula darahnya terlalu tinggi ataupun masih fluktuatif gitu ya, itu harus dipertimbangkan untuk melanjutkan puasa atau enggak gitu ya. Itu penting gitu ya, diketahui dulu gitu. Karena ataupun ada riwayat gulanya saat tinggi sebelum selama 2 atau 3 bulan terakhir ataupun 1 bulan terakhir ya kendali gula darahnya gitu. Kalau kendali gula darahnya bagus, oke, lanjutkan puasa. Tapi kalau kendali gula darahnya buruk, itu dipertimbangkan, gitu ya. Kemudian cek gula darahnya ya. Saat puasa itu lakukan pengecekan gula darah, gitu. Karena kalau udah turun, udah di bawah 70, itu harus berbuka ya. Ini untuk prinsip utama ya buat diabetes ya. Nah, kemudian untuk yang perlu diperhatikan, oke, misalnya udah aman ya untuk lakukan puasa. Nah, yang harus diperhatikan apa saat berpuasa sumber karbohidratnya tadi itu ya. Upayakan saat berbuka tidak memilih gula yang simprek seperti yang kita katakan tadi ya. Jadi gulanya mungkin kalau untuk utama berbuka puasanya mungkin bisa dimulai dengan buah potong gitu ya. Hindari madu, hindari gula pasir, hindari langsung nasi putih ataupun roti ataupun kolak gitu ya. Kolak singkong, kolak jagung, kolak yang isinya karbo juga gitu. Mungkin kalau memilih kolak, gunakan gula non kalori. eh, Kemudian ditambahkan serat ya, mungkin bisa bubuk agar-agar ataupun puding ya, puding bisa ataupun salad buah ataupun sop buah gitu. Intinya yang ada kandungan seratnya. Jadi untuk menahan serat itu menjadi tameng agar lonjakan gula darahnya nggak langsung melonjak gitu ya, nggak langsung peak, langsung tinggi banget gitu. Jadi ada diatur oleh serat. Itu yang penting. Kemudian tidak dalam porsi sekaligus banyak gitu ya, nggak langsung, usahakan nggak langsung makan berat gitu ya. Bagi yang udah terbiasa langsung makan berat, makan nasi sama lauk, ya mungkin porsinya nggak sekaligus banyak gitu ya, itu yang penting. Kemudian proteinnya cukup ya. Nah, sebelum tidur, tadi kita udah sebutkan juga di slide, sebelum tidur itu ada cemilan, snack ya. Mungkin snack karbo juga, tapi yang ada seratnya. Snack karbo serat apa tadi? Mungkin oatmeal ataupun minum susu diabetes. Kalau memang udah biasa minum susu, mungkin susu dipilih yang lebih spesifik. Nah, itu minum tuh sebelum tidur, minum susu buat diabetes dulu gitu. Kemudian saat buka puasa, saat sahur ya, saat sahur modal. Nah, modal utama jangan kebanyakan sumber dari lauknya, pengolahan lauknya jangan yang dari apa yang menggoreng ya. Upayakan selain proteinnya cukup, tapi seratnya juga ada. Itu makan sayur buah harus sangat cukup. Kemudian karbo juga nggak boleh sedikit ya. Jadi satu porsi harus tercapai gitu. Karena itu modal-modal untuk
stok ataupun cadangan dari energi sampai siang ya, sampai siang gitu. Puncak gula kita tuh di siang gitu ya, bertahap siang grafiknya naik, kemudian 2 jam lah ya lebih kurang naik gula, kemudian berangsur turun. Jadi puncak turunnya itu terendahnya ya saat buka puasa gitu, menjelang berbuka gitu ya. Jadi itu yang dijaga stabil. Jadi porsi karbo paling tinggi di sahur. Jadi nasinya benar-benar cukup ya, dan ada kandungan serat tadi. Tetap penting karbohidrat kompleks. Kemudian berbukanya tidak dengan karbohidrat sederhana, nggak langsung minum gula pasir apa gitu-gitu, nggak ada gula sederhananya. Ya, gula sederhana kita udah tahu ya, yang tadi disebutkan kurma boleh, tapi yang paling basah ya, yang paling lembut gitu, yang paling seger. Ada kurma apa tuh namanya tuh yang agak lebih kuning hijau ya, biasanya di toko-toko makanan Arab-Arab itu ada. Nah, mungkin bisa memilih yang itu karena seratnya lebih tinggi. Jangan makan kurma yang sangat kering gitu. Itu lumayan cepat ya naikin lonjakan gula darah. Seperti itu. Masya Allah, Alhamdulillah. Ya. Bagaimana saja Novi, sudah cukupkah? Alhamdulillah. Tapi untuk jumlah kalorinya sama aja ya, Dok. Kalau jumlah kalorinya Iya, untuk per hari. tergantung status gizi saat ini. Kalau sedang dalam kondisi obesitas, berarti porsi karbo itu terukur lagi ya, 3/4 ataupun setengah dari kebutuhan biasa gitu. Mungkin kalau biasa nasi 1 porsi sekitar 100 gram, mungkin bisa 3/4-nya gitu ya. Kemudian lemak itu tadi ya, nggak makan kulit ayam dan segala macam. Tapi kalau berat badannya rendah, underweight, kerasa agak kurus, kan ada ya tipe diabetes yang kurus. Nah, itu protein harus dinaikin. Mungkin bisa minum susu diabetes untuk nambah asupan protein, bisa di sahur ataupun dan di malam ya sebelum tarawih gitu. Jadi nggak makin turun berat badannya gitu. Karena kebutuhan kalori dan proteinnya tetap cukup gitu ya. Kemudian ya. Ini ada pertanyaan kedua di kolom chat dari Umi Nur Sofia. Bu Dokter, izin bertanya, asupan madu berapa banyak yang bagus minum madu sehari? Oke, nah madu itu tadi kita balikin ya, madu itu yang tumpeng ya, yang tumpeng seimbang ya, biar kita bisa pahami. Bukan hanya madu soalnya. Jadi asupan gula tadi ya, yang gula mungkin itu, mungkin bisa ya bantu buka slide ya. Karena ini penting untuk sehari-hari ya. Jadi madu itu lebih kurang sama seperti gula pasir gitu. Jadi maksimal kita sehari bisa konsumsi berapa? Nah, coba lihat. Biar benar-benar ingat ya. Ya, bawah atas. Terus yang tumpeng. Jadi terlepas bulan puasa ya, untuk sehari-hari maksimal. Jadi GGM ya, garam, gula, minyak. Itu sehari-hari ya ini. Mungkin bisa digedein lagi. Mm-mm. Biar di zoom lagi. Nah, ini. Nah, keseluruhan kita kan nih konsumsi berbagai macam makanan ya. Ya gula lah apa segala macam. Nah, 4 sendok makan ya, kelihatan ya, 4 sendok makan. Nah, 4 sendok makan ini udah include gula pasir di situ. Kalau kita udah makan 1 sendok makan madu, berarti sisanya 3 sendok makan untuk gula lainnya. Ataupun mungkin ada nambahin gula merah, brown sugar, aren gitu-gitu ya. Nah, jadi totalan maksimal 4 sendok makan ya. Itu untuk yang sehari-hari ya, bagi standar orang biasa. Tapi nanti perhatikan lagi kalau yang obesitas, mungkin ini dikurangin lagi gitu ya, setengahnya atau sepertiganya. Jadi nggak boleh nyampe 4 sendok makan, 2 atau 3 sendok makan gitu, masih boleh konsumsi gula. Jadi diet itu tetap fleksibel gitu ya. Nah, bagi yang lagi diet itu
dikurangin paling enggak. Karena kita kan butuh rasa juga ya di makanan gitu. Nah, nanti tinggal diukur aja. Kalau di status kondisi biasa aja, maksudnya nggak ada target nurunin berat badan atau apa, 4 sendok makan oke. Itu juga totalan dari gula pasir, gula aren gitu ya. Jadi tinggal konsumsi madunya disesuaikan. Kalau sehari udah makan 2 sendok makan madu, berarti ingat nanti nggak boleh minum teh manis apa gitu, apa kurangin ya dari teh manis apa nambahin gula di bumbu makanan apa segala macam. Jadi tinggal ingat aja maksimal 4 sendok makan ya. 4 sendok makan itu nggak yang nguber-nguber ya. Jadi nggak yang penuh banget ya. Jadi sendok makannya tuh yang nggak terlalu penuh juga gitu ya. Karena 1 sendok makan itu 15 gram. Tinggal kita sesuaikan gitu. Nah, kemudian pengecualian bagi yang obesitas sama yang diabetes itu nggak boleh di capaian di 4 sendok makan gitu. Jadi sehari paling kalaupun kepengen ya paling 1 sendok makan madu aja ya sehari gitu. Karena kita kan udah makan karbo yang lainnya juga ya. Terutama di berbuka ya. Berbuka nanti cepat naik lonjakan gula darah. Tapi kalau sekedar nyampur-nyampur dikit ya, setengahnya untuk bantu. Misalnya makan jus alpukat, nambahin madu dikit untuk sekedar bantu rasa, itu masih nggak apa-apa. Ya, Alhamdulillah, Masya Allah ya, ada intinya pertanyaan. jangan berlebihan. Ya, kita bacakan lagi untuk pertanyaan ketiga dari Umu Sofia. Dokter, apakah minum susu kurma diperbolehkan untuk menu buka puasa? Biasanya saya bikin susu kurma untuk 1 gelas susu full cream, kurmanya 3 butir. Susu full cream itu gimana susu full creamnya dicampur sama susu kurma lagi gitu. Bagaimana Ustazah Umu Sofia? Mm-mm. Afwan? Susu kurmanya itu saya buatnya dari susu full cream bubuk, terus dikasih 3 butir kurma, Ustazah, dokter. Oke, ya. Berarti eh, ya saya lihat dulu kandungan susu kurma. Oke. Susu kurma ini mungkin susu full creamnya ya diperhatikan lagi. Susu kurma ini kan secara kurma kan lebih ada serat, tapi tetap ini apa namanya kalorinya apa sumber energi sama kayak gula sederhana juga ya bisa kita katakan. Nah, jadi nanti kalau nambahin susu, mungkin susu full creamnya bisa diganti dengan susu low fat. Sekarang kan banyak ya opsi UHT yang lebih rendah. Ataupun susu skim. Tapi memang susu skim itu non fat. Tapi susu skim itu secara gurih nggak gurih gitu ya. Secara rasa nanti agak kurang enak dan nggak seenak biasanya. Tapi mungkin kalau udah ada kandungan susu kurma dibantu sama susu skim mungkin ya agak lebih membantu ya, udah berasa dari susu kurmanya gitu. Biar kita biasakan nggak terlalu banyak konsumsi susu full cream karena full cream itu lemak jenuhnya lebih tinggi ya bagi yang ada target untuk menghambat jangan sampai naik lagi berat badan ya kembali yang tadi. Tapi kalau kita nggak terlalu rutin nggak tiap hari hanya konsumsi itu terus ya nggak apa-apa gitu. Kemudian kurmanya tadi ya, kurmanya dipilih yang lebih basah. Mungkin pencampuran kurmanya nggak nyampe 4 butir ya. 4 butir itu udah sama kayak kita makan 1 piring nasi gitu. Kalau kita nanti sesudah berbuka, habis maghrib kita makan nasi lagi, berarti kita kan udah harus kurangin porsi nasi. Nah, kalau di berbuka itu kurmanya udah sama kayak 1 piring nasi, berarti kan jatah makan nasi di di setelah maghribnya kan jadi udah harus dikurangin gitu ya, biar nggak berlebih gitu. Jadi kita tetap ngerti ya, terkendali dari sisi hitungan-hitungan kalorinya. Ya, mudah-mudahan nggak ribet ya mikirnya. Paling nggak kurmanya tuh nggak nyampe berapa tadi sampai 4 butir ya, 3 tiga. butir. Nah ya, oke masih oke. Heeh. Dan yang tadi ya, yang lebih basah ya, jangan terlalu yang kering kurmanya. Baik. Ini iya. Nah, ini susu kurma ini saya lihat 170 kalori ya. Makanya kalorinya lumayan tuh. Makanya nanti nambahin susunya jangan terlalu banyak.
Makanya tadi jangan biasakan susu full cream ya. Karena lemak jenuhnya juga udah ada, kolesterol ada. Karena intinya kolesterol itu kalau di susu segar ya, susu segar itu memang ada kandungan kolesterol ya, karena memang pure ya, masih raw milk ya, di susu memang whole milk gitu, belum diolah apapun gitu. Jadi kandungan lemaknya pasti akan tinggi. Ya, tinggal disesuaikan aja, jangan berlebihan. Baik, Bu Dokter, di layar sudah ada yang raise hand dari Umu Kenta. Kami Silakan. persilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bu Dokter Afwan lagi full air. Waalaikumsalam. Ini saya mau bertanya Ustazah, melanjutkan yang Ustazah Novi bertanya penderita diabetes. Itu dia kalau penderita diabetes itu boleh puasa Ustazah? Bu Dokter, kalau misalkan dia puasa itu kita harus melihat apa namanya, kayak tadi Ibu Dokter bilang kita harus cek darahnya kalau misalkan dia kurang dari 70 apa Ustazah? Untuk dokter tadi 70 kalori ya? Miligram. Ya, Miligram. miligram. Itu kita harus buka puasa gitu ya. Kalau misalkan kita nggak buka itu akan mengakibatkan apa, Bu Dokter? Ya lemas, bisa sampai ini keringat dingin. Nah, jadi patokan gula ya, biasanya kalau apa itu sinyal ya, sinyal di tubuh ya. Kalau gula di titik rendah itu biasanya keringat dingin, lemas ya, pusing, keliengan gitu hingga bisa tidak sadar diri gitu. Jadi ya nggak boleh ya kita menzalimi diri sendiri gitu. Jadi sebisa mungkin kita cek berkala ya gula. Kalau kira-kira ya kalau bisa tuh kita punya alat mengukur gula darah. Jadi pengukur gula darah mandiri itu cek mandiri itu lebih membantu ya. Jadi kita jangan saat keluhan kita pergi ke vaskes kan butuh waktu ya jalan ke vaskesnya lagi. Jadi paling nggak kita udah ngecek sendiri gitu. Makanya sebelum berpuasa ini sebaiknya ini masih ada waktu ya seminggu ini kita periksa ke dokter dulu, check up paling nggak. Check up itu apa? Lihat laboratorium. Kadang-kadang kan ada penyerta-penyerta laboratorium lainnya, mungkin profil lipidnya terlalu tinggi, jadi harus ada lemak ya, lemak kolesterol tinggi itu harus ditambah dengan obat anti kolesterolnya ataupun dosis dari apa namanya obat diabetesnya gitu. Jadi itu harus disesuaikan dulu gitu ya. Kalau di Jadi Jepang kan ada kalau misalkan penyakit diabetes dia harus minum obat Bu Dokter. Dia berkala. Jadi nggak boleh berhenti minum iya obat ya. obat, ya Pagi obat dan tetap malam. Jadi untuk iya dia, ap- kita kalau makan dia apa namanya dikencing gitu, turun ke kencing gitu kan. Jadi kalau misalkan kita habis makan kita minum obat, terus jadi gula kita turun dari kencingnya gitu, Bu Dokter. Ada dua macam obat gitu ya kan. Yang satu iya obatnya untuk mengurangi diabetes, yang satunya lagi untuk dia ke kencing gitu, Bu Dokter. Nah, kalau iya. misalkan lagi puasa itu obatnya nggak usah diminum atau bagaimana sih Bu Dokter? Nah, makanya sesuaikan dosis dulu sama dokter yang memberi obat. Jadi dilihat dulu status apa tingkat diabetesnya dan lihat di 2 bulan ini gula darahnya fluktuatif atau stabil atau enggak gitu. Jadi target di 2 bulan ini gitu. Di 2 bulan ini stabil nggak, cenderung stabil nggak. Tapi kalau Stabil. fluktuatif, nah kalau stabil oke. Nah berarti nanti dosis kan ada dosis maintenance ya, ada dosis. Nah dosis itu nanti sebaiknya di-adjust dulu ya sama dokter penyakit dalam yang merawat gitu. Nah, pastikan dosis itu kapan waktunya minum obatnya. Nah, itu yang harus dipastikan dulu. Sebaiknya seperti itu gitu. Jadi kita aman ya saat puasa. Enggak istilahnya gula darah stabil, dosis obatnya terlalu tinggi ya gampang jadi hipo gitu, gampang jadi turun gitu. Itu sebaiknya itu yang dilakukan bagi yang diabetes gitu ya. Jadi puasanya jadi aman gitu. Kita nggak minum obat dengan dosis yang berlebihan ataupun dosis yang terlalu sedikit. Karena kalau dosisnya terlalu rendah juga gula darah juga fluktuatif gitu ya. Karena puasa ini pasti akan timbul puncak gula darah tinggi sama titik terendahnya di menjelang berbuka gitu. Makanya karena sering tuh kalau
apa namanya, sering orang yang diabetes itu sering jadinya kayak ketosis gitu ya. Banyak yang jadinya dirawat gara-gara itu gulanya jadi di atas 500, di atas 600 gitu. Jadi ketosis. Makanya adjust dulu, pastikan dulu dosis obatnya yang harus dikonsumsi ya. Datang ke dokter yang merawatnya dulu gitu. Pastikan dosisnya. Hmm. Karena status sekarang kita kan nggak tahu tuh, makanya bagusnya dicek. Malah kita lebih bagus, jadi gula darah itu kalau yang sewaktu ya, puasa dan 2 jam pasca puasa itu untuk status saat ini. Nah, kalau untuk kendali gula darah kita di 2 bulan sebelumnya itu melakukan pemeriksaan namanya HbA1c. HbA1c itu menilai gimana kendali gula darah kita di sebelum-sebelumnya gitu ya. Tingkat stabil apa enggak kondisi tubuh kita itu dinilai dari HbA1c. Nah, itu bagusnya diperiksa. Itu Gitu. setiap bulan, Kemudian, Bu Dokter, kita diperiksa kan gula darahnya mm-mm, gitu kan, diperiksa ya, bagus atau mm-mm, enggaknya. Nah, nanti kalau misalkan dia ini nanti dikasih harus kan setiap 4 bulan sekali juga ada pemeriksaan gitu kan, iya, olahraga, makan apa gitu kan dikurang segini-segini gitu kan, Ustaz, Bu Dokter. Jadi untuk nasinya harus dipakai tadi yang Bu Dokter bilang kasih agar-agar ya Bu Dokter. iya betul. Mm-mm. Kalau nggak suka nasi merah, nasi putihnya pakai bubuk agar-agar biar ada seratnya. Kalau mau nasi merah lebih bagus. Kalau nggak mau juga nasi merahnya cobain ya sambil ini. Kadang-kadang ada orang nggak suka ya karena seret. Nasi merahnya dicampur sama nasi putih, di Ya, mix gitu. Ataupun ya tadi nasi putihnya dimasukin bubuk agar-agar, tapi yang putih ya. Hmm. Bisa sekeluarga makan nggak apa-apa karena rasanya nggak terganggu. iya Bu Dokter. Kalau anak-anak Ya. sih doyan ya, suami yang nggak doyan itu kalau nasi merah. Nah, itu makanya ya udah nasi putihnya pakai bubuk agar-agar aja. Jazakillah kurang kasih Bu Dokter. Ya. Masya Allah. Masih ada satu pertanyaan lagi, Bu Dokter, di kolom chat dari Umi Lestari. Bu Dokter mau sharing kebiasaan saya 67 tahun olahraga jalan kaki selama 1 jam pada pagi hari selesai subuh. Karena kalau sore tidak mungkin sedang menyiapkan buka puasa. Dokter, apakah bagus makan di atas jam 10 pada saat puasa? Karena selesai tarawehnya jam 10. Ya, oke, makasih. Nah, ini ya, sore udah sibuk sama nyiapin bukaan ya. Mungkin dilihat ya, karena kalau apa 1 jam lumayan ya, makanya nanti disesuaikan. Mungkin eh durasinya kali ya dikurangin ya. Tapi kalau memang udah terbiasa nggak apa-apa. Cuman nanti kalau nggak ada penyerta ya, gula oke, nggak ada diabetes atau apa nggak apa-apa. Tapi asupan cairan harus cukup gitu ya. Hmm. Kemudian kalau sebaiknya sih dicicil juga lebih bagus. Mungkin setengah jam pagi, setengah jamnya lagi di sore gitu ya. Nah, nyiapin bukaan mungkin menjelang-menjelangnya gitu ya, menjelang yang udah deket banget kan pasti kita kan ya jangan buru-buru ya, mungkin setengah jam sebelum waktunya beduk ya udah kelar ya nyiapin. Nah, itu bisa tuh gerakan-gerakan peregangan gitu. Karena nanti kalau terlalu berat di pagi, gula kita tuh cepat turun ya, energi udah banyak kepake gitu. Jadi nanti disesuaiin aja ya. Tingkat kemampuannya. Paling nggak durasinya lah ya, jangan nyampe 1 jam. Terus di atas jam 10, nah itu sebaiknya kalau di atas jam 10 nggak tanpa karbo gitu. Jadi nggak makan nasi lagi ya. Kalau tadinya nggak makan berat, kalau habis buka puasa, makanya habis maghrib tetap makan berat ya, nasi tetap harus ada nasi atau pengganti nasi. Nah, jadi kalau udah di atas jam 10, mungkin tinggal nambahin proteinnya. Jadi boleh minum susu low fat atau susu tinggi protein. Kalau diabetes boleh minum susu DM. Kalau yang biasa nggak ada penyerta ya berarti makan protein aja, makan putih telur mungkin ya, tambahin buah gitu. Kalaupun nambahin karbo ya sedikit aja, jangan terlalu berlebihan. Karena jam 10 itu kita tuh udah metabolisme tubuh udah rendah ya. Bukan rendah maksudnya kita udah mau istirahat gitu. Jadi kalau makan berat itu nggak baik. Makanan yang masuk itu nggak dicerna semuanya.
Terus kita mau tidur nanti pagi jam 4 kan lebih awal ya kita makan, sahur kita udah makan lagi gitu. Jadi yang numpuk itu belum habis kebakar kita udah makan lagi gitu. Baiknya jangan di atas jam 10. Kalau puasa, kalau hari-hari kita makan malam paling telat tuh di bawah jam 7 ya. Tapi kalau puasa ya mungkin ya biasanya tuh selesai taraweh selain jam 10 yang standarnya jam berapa ya? Jam 8 udah selesai. Kalau Jam di 9. sini di Lombok itu turun dari masjid jam 10, Nah, iya, berarti jam tinggal 10 makan malam. protein. Jadi banyakkan protein sama serat ya. Jadi makan buah-buahan, protein. Kalaupun mau makan nasi ya satu porsi itu tadi kita kan 100 gram ya, satu porsi ya, 3/4 gelas. Ya paling nggak 3/4-nya. Jangan terlalu banyak lagi dari sisi karbonya gitu ya. Protein harus dimakan, protein tetap makan, jangan kurang. Jadi banyakin lauk ya, maksimalin lauk. Kalau makan telur, putih telurnya 2 gitu. Hmm. Jadi didabelin proteinnya gitu ya. Buah. Kalau kalau Mm-mm. bukannya itu pakai air kelapa saja gimana? Air kelapa. Nah, nggak cukup. Kalau air kelapa aja nggak cukup. Usahakan ada serat juga tuh. Harus ada, nggak cukup kalau hanya air kelapa. Air kelapa dan kelapanya, kelapa mudanya. Iya, nggak cukup. Usahakan ada ini, ada tambahan. Kalau dari sisi untuk apa namanya untuk energinya ketambahan untuk apa masukin lagi energi eh, gula yang udah rendah itu masih nggak apa-apa. Tapi upayakan ada protein. Nanti sesudah maghribnya makan lagi nggak? Langsung makan berat lagi nggak? Sesudah sesudah sholat maghrib makan, tetapi biasanya keburu ke masjid, takut Nah, ketinggalan. nah itu berarti saat berbuka udah harus makan protein, langsung makan protein aja. Hmm. Makan protein bisa susu low fat ataupun makan kacang-kacangan ya, bubur kacang ijo ditambahin susu yang tinggi protein. Itu udah keganti atau makan putih telur, buruan makan telurnya dulu gitu. Bu Atau dokter, lauk apapun. Iya. ada dokter dokter jantung saya nyarankan Mm. untuk minum susu skim. Saya nggak tahu susu skim itu susu yang rendah protein Susu atau skim rendah itu enggak, lemak. susu skim itu enggak ada lemaknya. Tadi saya udah sebutkan susu skim itu enggak ada lemaknya. Sekarang ada susu skim bubuk, biasanya Ah, susu skim di di toko itu kan namanya untuk gold gold ya, untuk Greenfield, Greenfield ada yang skim, green Greenfield ada yang skim. skim. Ya, Greenfield, Greenfield itu susu cair ya, susu cair bentuknya skim, namanya skim. Karena susu Greenfield itu susu kotak ya, kayak UHT. Ada Ya. yang skim, ada yang full cream, ada yang low fat, ada yang skim, SKIMMED. Itu namanya susu skim, nggak ada lemaknya. Skim Hmm. ada di swalayan ada biasanya. Jadi pilihnya yang itu. Ya, Biasanya skim itu kotaknya tuh lebih gede. Itu nggak ya. ada lemaknya. Itu boleh. Udah ditambahin itu aja. Jadi udah minum air kelapa, minum susu skimnya, itu paling nggak udah masuk ada proteinnya gitu. Boleh nambahin kacang-kacangan, makan bubur kacang ijo. Jadi udah keisi duluan gitu. Karena Ya. nanti eh, kalaupun habis maghrib mau makan, ya paling nggak terlalu banyak lagi ya. Maksudnya tuh udah sempet kecicil dikit gitu. Karena jam 10 kita kan nggak boleh makan karbo lagi. Ya. Karena Kalau tarawihnya susu telat yang plain, selesai. susu plain itu gimana? Susu apa tuh? Plain itu susu nggak ada rasa. Tapi kalau yang full cream ya sama aja. Oh, tetap Kalaupun ada gitu ya. yang paling penting kita lihat jenisnya. Plain itu maksudnya yang nggak ada rasa. Ada susu yang coklat ya, ada Ya. susu yang plain, ada susu vanilla gitu, ada varian rasa, ada strawberry. Nah, kalau plain nggak ada rasa, tapi lihat dulu nih susunya tipenya apa. Ada yang skim, ada yang full cream. Ya. Full cream ada varian rasa, ada yang nggak berasa, ada yang coklat. Yang skim biasanya tuh yang nggak ada rasa. Jarang ada yang skim yang rasa coklat. Jadi, eh,
Biasanya yang putih. Kalau ibu pengennya yang coklat, nambahin kokoa aja, bubuk coklat. Jangan nambahin yang manis-manis lagi gitu. Iya, Mm-mm. Jangan susu kental manis ya. iya, iya. Terima kasih Iya, penjelasannya, dokter. ya, Masya Allah. Alhamdulillah, insya Allah cukup ya, Bu Dokter. sudah. Alhamdulillah, kita sudah menyelesaikan kajian sehat pada pagi hari ini. Jazakillah khairan kasiron kepada Bu Dokter Elvina Rahmi SPGK atas pemaparan materinya pada hari ini. Semoga kita semua bisa mengamalkan dan menjadi ilmu yang barokah untuk Bu Dokter. Amin ya Rabbal Alamin. Sama-sama. Saya sebagai moderator mohon izin, mohon dimaafkan atas segala kesalahan dan kekurangan. Kita tutup dengan istighfar 3 kali dan doa kafaratus majelis. Astagfirullahaladzim, Ya, astagfirullahaladzim. terima kasih juga ya. Semoga sehat semuanya, lancar jalan Amin, ibadah amin. puasanya. Amin. Sampai Amin. ketemu lagi. Sampai ketemu lagi, Bu Dokter. Ya, Warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bu Dokter.